Selamat bertemu dalam ibadah hari Minggu. Kita hari ini akan membahas hal yang sangat penting di dalam ajaran Kristus, yaitu kerendahan hati. Dan sebelum kita belajar, marilah Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, dan saudara kita di dalam kasih Kristus, kita akan mohon pertolongan Tuhan, dan khususnya Roh Kudus untuk memimpin kita, supaya kita sungguh-sungguh diberkati dengan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan memuji memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur jika Engkau memberikan satu teladan yang sangat indah, teladan yang kekal, teladan yang bukan hanya dinantikan oleh para nabi, tetapi juga dinantikan oleh semua orang percaya dan bahkan manusia yang sungguh-sungguh mengenal akan dirinya. Manusia akan mencari orang yang rendah hati, yang penuh dengan hati yang sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan, melayani dan merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami seringkali salah mengenal akan kerendahan hati ini. Kami seringkali didikte, diatur, dan dicekokin dengan berbagai macam cara-cara rendah hati yang sangat rendahan dan bukan seperti yang Tuhan ajarkan. Kami mau memperdalam, Tuhan ajar kami, dan biarlah Roh Tuhan memimpin kami supaya kami sungguh-sungguh mendapatkan berkat yang berkelimpahan, supaya kami memiliki hati yang rendah hati seperti Engkau, Tuhan. Karena itulah janji-Mu dan berkat-berkat-Mu serta kekuatan Kau berikan pada kami. Untuk menghadapi dunia ini, kami harus memiliki hati yang rendah seperti anak kecil, dan bahkan seperti keledai yang Engkau tumpangi. Kami mau belajar hari ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Mari kita buka Markus pasal 10, ini ayat yang sangat terkenal sekali, karena isinya adalah tentang satu permintaan dari orang tua, murid-murid, dan khususnya Yakobus dan Yohanes. Nanti kita akan pelajari, kita akan baca terlebih dulu Markus pasal 10, ayat 35 sampai 45. Demikian bunyi firman Tuhan. Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jadi apa itu permintaannya? Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu yang kekal, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Jadi ini pemikiran secara duniawi. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Yang kuminum ya. Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Dan ini adalah satu persyaratan kita memasuki kerajaan Allah dengan hati yang rendah hati, dengan hati yang diterima oleh Tuhan. Bapa yang akan terima adalah yang pertama, meminum cawan yang harus kuminum, yang pertama. Yang kedua, menerima baptisan yang harus kuterima. Jadi dua persyaratan ini yang penting sekali. Kita akan bahas secara singkat dan kita lanjutkan. Ayat yang ke-39. Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka. Yakin sekali mereka katakan, kami dapat. Dan Tuhan katakan dan tidak membantah mereka, tetapi mengarahkan mereka. Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Dan itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, ini karena waktu-waktu akhir sebelum dia disalib, Markus 10 ini. Jadi sudah diberitahu bahwa mereka akan meminum perjamuan dan lain-lain akan memperingati dia. 40. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Jadi tadi mereka meminta yang satu di kiri, yang satu di kanan. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa bukan satu orang personal, pribadi satu dan satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Tetapi Tuhan katakan, akan diberikan, tempat itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Dan siapa yang menyediakan? Bapakku. Ya. Di dalam ayat yang lain, dalam Matius dan juga Lukas, Markus, itu juga sama. Ya. Perhatikan baik-baik ayat yang 41. Mendengar itu ke 10 murid yang lain menjadi marah. Mengapa marah? Kepada Yakobus dan Yohanes. Mereka menjadi marah. Sebab mereka juga menginginkan tempat itu dan mereka berdebat melalui percakapan, melalui persaingan, melalui hal yang tidak sehat. Mereka ingin menempati siapa yang terbaik, siapa yang
dekat dengan Tuhan Yesus, siapa yang bisa menduduki yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi kalau dia menjadi raja, bahwa kalau dia nanti bisa mencapai puncak kejayaan itu, maka murid-murid itu harus ada di kiri dan kanan, perdana menterinya, wakilnya, atau apanya gitu. Dan ini pikiran yang sangat jauh daripada apa yang diinginkan Tuhan Yesus, dan itu tidak berkenan sama sekali di hadapan Bapa Surgawi. 42. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Jadi kita tidak boleh melayani, memerintah dengan cara seperti pembesar-pembesar dunia, dengan memberikan beban berat dan memaksa mereka dan mengancam mereka, menghukum mereka, dan itu cara-cara dunia. Dan semakin hidupnya itu semakin tidak menikmati hadirat Tuhan, tetapi menjadi satu beban, rutinitas, dan menjadi satu yang membosankan dan membuat orang-orang mengalami satu depresi gitu ya. Di dalam pelayanan banyak sekali seperti itu. 43. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu yang sebelah kiri dan kanan saya, hendaklah ia menjadi pelayanmu, hambamu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Hambamu dan hamba semuanya. Menjadi pelayanmu dan menjadi hamba semuanya. Itu tempat yang paling rendah. Budak itu, pelayan itu. Dan kesimpulannya adalah karena anak manusia juga bukan datang untuk dilayani. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saya ulangi, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Ini persyaratannya. Ya. Nah, kita akan melihat pada pasal 11 ayat 1 dan 2. Yesus dielulukan di Yerusalem, dan ini dia mencapai puncak tertinggi ketenaran dan mau diangkat menjadi raja dan dielulukan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Mengapa saya hubungkan dengan ini? Tadi ada satu rahasia firman Tuhan yang sangat unik, dan kita belajar dari sini. Ya, kita akan melihat PowerPoint, ya. Kita melihat PowerPoint kita dulu. Nah, kita akan belajar di sini. Ya. Nah, kita akan melihat ini. Nah, saya akan share ini ya. Bagaimana kita belajar rendah hati seperti Kristus. Ya. Nah, kita akan belajar. Perhatikan baik-baik. Ya, saya baca ya, ada satu ayat yang sangat khusus ini ya. Matius pasal 20 ayat 20. Supaya kita tahu latar belakang ini kenapa murid-murid kepingin gitu ya. Matius pasal 20 ayat 20. Permintaan ibu Yakobus dan ibu Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Dan ini dibalik oleh tema ini ya. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus secara khusus ini ya. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Kamu kehendaki ini apa? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Jadi bayangkan orang tuanya itu datang sujud menyembah untuk meminta supaya anaknya diangkat dan didudukkan di tempat yang bagi mereka. Nah, perhatikan, pandangan mereka ada yang termulia adalah tempat di mana dia ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Dan mereka pantas mendapatkan itu karena mereka sudah ikut Tuhan Yesus dan dekat dengan Tuhan Yesus, termasuk 3 orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Ya. Padahal nanti yang diangkat Tuhan menjadi pembimbingnya ada Petrus. Nah, 2 orang ini itu sangat dekat dan berkaitan dengan tali keluarga, sanak saudara, dan masih saudara dengan Tuhan Yesus. Maka mamanya datang sujud untuk meminta satu permintaan yang sangat berbahaya sekali. Apa itu? Ingin menjadi
orang yang terdekat dengan Tuhan, ingin menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang paling berjasa, orang yang paling dipandang. Selain Tuhan Yesus ada yang dipandang lagi. Nah, kita harus hati-hati. Selain Tuhan Yesus sudah tidak boleh ada yang dipandang lagi. Di dalam kerajaan Allah kita tidak bisa memandang manusia lebih daripada Tuhan Yesus. Di surga kita hanya memandang Kristus. Kita tidak pernah memandang orang lain lebih mulia dari Kristus. Kita saling memandang, saling memuliakan, betul. Tetapi kemuliaan Kristus tidak ada tandingannya dan tidak ada yang bisa menyainginya. Jadi tidak mungkin orang itu dibawa di kiri atau kanannya. Bapa memberikan tempat di sebelah kanannya kepada anaknya. Karena memang kedua pribadi ini adalah ilahi, Allah sendiri. Dan boleh, karena keduanya adalah sederajat. Sedangkan mulut meminta supaya mereka berada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Mereka tidak sederajat dengan Tuhan Yesus dan tidak diperbolehkan duduk sebelah kiri dan kanan. Karena itu tempat bukan tempat mereka. Dan tidak boleh ada tempat selain Kristus, ada yang lainnya yang kita sembah. Selain Allah, tidak boleh ada yang lain. Walaupun kita seringkali membuat satu urutan untuk menyembah Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Satu, saya mengasihi Tuhan. Dua, orang tua saya. Terus kemudian ketiga, itu suami atau istri saya. Terus anak saya. Dan kemudian pekerjaan saya. Dan lain-lain sampai kepada anjing saya, kuda saya, kucing saya, dan semua yang kita perhatikan. Nah, kita harus tahu bahwa urutan ini di hadapan Tuhan dan di hadapan hidup yang bersama-sama dengan Tuhan, itu tidak mungkin kita urutkan seperti itu. Walaupun semua di bawah Kristus. Kita nggak mungkin menyandingkan Kristus. Di bawah itu siapa lagi. Nggak mungkin. Kenapa? Karena kemuliaannya cuma satu dan tidak ada yang lain. Jangan menyembah ilah lain di hadapanku. Itu artinya apa? Tidak ada nomor 2, 3, 4, 5. Nggak ada. Dan semua itu harus memuliakan, melayani, menjadi hamba dan pelayan Kristus. Dan kita harus belajar ini. Jadi ranking itu kita harus hati-hati sekali. Wah, ini ranking orang paling cantik di dunia. Sebenarnya itu bukan kerendahan hati, itu ketinggian hati dan sangat bahaya sekali. Kita harus berhati-hati. Nah, apa yang diminta mereka? Mereka tidak tahu apa yang mereka minta. Jadi tolak ukur kerendahan hati itu apa? Orang tua daripada ibu-ibu ini tadi memandang, wah kalau tempatnya seperti kerajaan di dunia ini, wah mereka akan berada di sebelah sini, wah dengan kebesarannya, dengan pakaiannya, dengan mahkotanya, dengan senjatanya, dengan anak buahnya. Waduh, senang sekali. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk menduduki jabatan-jabatan yang dipandang oleh dunia, saudara. Itu semuanya tuh dikatakan oleh Tuhan adalah kotoran semua. Imam Yosua dengan kebesarannya di dalam Zakaria pasal yang ke-4 sampai ke-6 kita tahu bahwa di situ ada imam besar yang didakwa oleh iblis dan bajunya itu dari kotoran. Dan kita tahu imam besar itu wah dari hadapan manusia betapa baiknya, betapa benarnya dia dan kudusnya dia. Nah, di hadapan setan, di hadapan iblis gampang dituduh dan bahkan seperti kotoran dia. Kerohanian itu seperti kotoran, sangat menjijikkan sekali. Dan kita harus hati-hati. Ya, kenapa hati-hati? Karena kita terjebak di situ seringkali ke sana. Ya, jadi tolak ukur kerendahan hati itu bukan, ya ini ya, kita lihat hati-hati. Bukan wajah yang ramah. Iya Pak, dan senyum. Itu bukan kerendahan hati, saudara. Itu ekspresinya saja. Kerendahan hati bukan seperti itu. Kerendahan hati ada produk daripada jiwa kita, produk daripada hati kita. Dan itu bukan produk yang dari mimik kita. Oh, kalau orang senyum itu pasti rendah hati. Banyak orang senyum, apa semua rendah hati? Banyak orang ramah, apa semua rendah hati? Satpam itu juga ramah. Di bank-bank, mari Pak, mari Ibu, kami bantu Pak. Sangat ramah. Kita di gereja jarang-jarang mendengar seperti itu. Apakah keramahan itu menunjukkan kerendahan hati? Tidak sama sekali. Hasil dari rendah hati betul, tapi itu bukan kerendahan hati. Kerendahan hati itu apa? Nah, Alkitab menjelaskan pada kita. Kerendahan hati itu adalah kerelaan untuk menderita bagi kehendak Allah, untuk menjalankan perintah Allah. Perhatikan tadi, ibu-ibu memerintahkan supaya Yesus memerintahkan anak buahnya atau murid-muridnya untuk menduduki tempat di kiri dan kanan. Siapa yang memerintah? Tuhan. Diperintah siapa? Diperintah ibu-ibu ini. Kurang ajar nggak? Jadi Tuhan perintahkan, saya perintahkan kamu, kamu perintahkan Tuhan. Serem juga ini. Teologi ordo ini ya. Teologi memberi ordo, commandment gitu kan. Memberikan perintah. Nah, siapa yang memberikan perintah? Ya kamu tuh. Dari mana kamu beri perintah? Ya dari saya. Keinginan saya. Saya perintah Tuhan.
Dan Tuhan perintahkan supaya yang lainnya mengerjakan seperti apa yang Tuhan perintahkan dari perintah saya. Nah, ini kebalik. Sebenarnya adalah kitalah yang diperintah Tuhan, kitalah hamba, kitalah pelayan. Jadi kerendahan hati adalah kerelaan untuk menderita, melakukan kehendak Allah. Dalam segala perkara apapun, kita menjadi hamba. Ya, kita bersyukur hari ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapakah yang terbesar selain Tuhan Yesus? Nggak ada, saudara. Siapakah terbesar? Nggak ada. Bapa hanya mengatakan satu manusia yang dikatakan aku berkenan kepada anakku. Inilah anakku yang kukenan, kepadanya lah aku mengasihi, aku mencintai. Dan satu-satunya manusia yang terbesar, yang tertinggi, yang termulia adalah Yesus Kristus dan tidak ada yang lain. Saudara, ini satu kemutrakan dalam firman Tuhan. Daud tidak termulia. Abraham penuh dengan dosa. Ayub ada dosanya. Dan kita lihat semua, Nuh dosanya juga ada. Adam apalagi. Salomo, lebih lagi. Di mana kerendahan hati itu? Apakah kerendahan hati diukur dengan banyaknya dosa? Jadi orang nggak bisa rendah hati? Bukan. Kerendahan hati adalah kerelaan untuk merasakan dan mengamini, menikmati cawan itu. Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus minum cawan dan harus dibaptis. Dan jelas sekali minum cawan dan dibaptis itu ada satu kesatuan. Harus dikatakan diurapi oleh Tuhan dan disahkan oleh Tuhan. Dan kemudian kamu mau menjalankan seluruh hidupmu adalah untuk kehendak Bapa seperti aku. Sampai mati. Dan itu adalah produk dan kekuatan daripada kerendahan hati. Dimulai dari mana? Yaitu rela mau diperintah oleh Bapa dalam segala perkara. Seperti anak dalam segala perkara. Taat, tunduk, dan setia. Ya. Dan kita bersyukur di sini. Kenapa? Karena rahasia kerendahan hati bukan apa yang kita ekspresikan. Kita banyak tertipu. Karena kalau orang wajahnya baik, tingkah lakunya baik, terus menjadi berderma, suka memberikan pertolongan, suka melayani, kita anggap orang-orang ini rendah hati. Orang-orang yang dikatakan rendah hati adalah bukan diproduksi dari hal seperti ini. Tapi itu adalah buah dari rendah hati. Menunjukkan dia rendah hati betul. Tapi kerendahan hati bukan karena perbuatan-perbuatan ini. Itu hasilnya. Dan kita akan masuk di sini. Jadi kita harus hati-hati apa yang dilihat oleh manusia dan apa yang dilihat oleh Allah. Dari sudut pandang siapa kita melihat kerendahan hati? Bapa surgawi yang melihat. Kenapa? Karena Bapa melihat kualitas rohani hati kita, bukan tingkah laku kita. Tingkah laku kita bisa jatuh dalam dosa, bisa menjadi orang munafik, bisa menjadi orang yang mukanya bisa menjadi dua, dan bisa menutupi akan kelemahan kesalahan kita. Dan banyak hal kita berself-defense, mempertahankan diri kita, membenarkan diri kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan akan menelanjangi kita semua, dan tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Semua dosamu akan telanjang di hadapan Tuhan. Dan kita bersyukur. Kenapa? Karena kerendahan hati bukan produk daripada tingkah laku kita, tapi kerendahan hati adalah produk dari kuasa ilahi. Firman Tuhan kamu dengarkan yang melahirbarukan kamu, yang mengubahkan hidupmu. Dan itu menjadi kerendahan hati. Jadi orang yang rendah hati tidak mungkin dihina, direndahkan oleh siapapun. Karena Allah yang menyertai dia. Allah yang akan menopang dia. Dan orang-orang yang tinggi hati yang dipuji-puji dunia itu akan dihancurkan Tuhan, dihina Tuhan. Tapi orang yang dihina dunia akan ditinggikan Tuhan. Karena dia hina bersama dengan Kristus. Nah, kita harus hati ini ya. Nah, kita akan masuk yang terakhir. Ya. Apa itu? Kita perhatikan bahwa tadi saya membacakan tentang keledai. Dan Tuhan Yesus memerintahkan ya, di dalam Markus pasal 11 ayat 2. Perhatikan ya. Pergilah ke kampung yang di depanmu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang, belum pernah diberi beban apapun. Lepaskan keledai itu dan bawa kemari. Nah, kita belajar dari keledai. Kita masih ingat Bileam. Keledai itu taat, Bileam nggak taat. Bayangkan seorang nabi bersuara untuk Tuhan harusnya itu bisa dididik dan dihajar oleh siapa? Dengan keledai yang tidak mau jalan dan menutup dan memepetkan dia. Dan itu adalah keledai yang akhirnya bisa berbicara. Lambang keledai ini. Dan Tuhan Yesus waktu menjadi raja, dia tidak memakai kuda yang agak perkasa dengan kekuatan, dengan ketopongnya, dengan punggungnya yang bisa menopang dan mengangkut orang-orang besar di atasnya. Tapi Tuhan memilih
keledai yang muda, yang belum pernah ditunggangi, belum pernah diberikan beban apapun. Dan keledai itu keledai yang harus dibawa. Dan ada dua keledai sebenarnya kalau kita lihat dalam Lukas. Nah, keledai yang akan dinaiki Tuhan Yesus bukan kuda yang penuh dengan kebesaran, penuh dengan kegagahan, keperkasaan, dengan wajah yang agung seperti itu. Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Kenapa? Karena itu bukan kerendahan hati. Itu bukan hati yang sungguh-sungguh mau dibentuk oleh Tuhan. Perhatikan, apa arti keledai ini? Yang pertama, perhatikan, bahwa keledai dengan kuda bedanya adalah keledai bisa memuat begitu banyak beban melebihi daripada tubuhnya, bahkan bisa 2-3 kali berat tubuhnya. Jadi kalau keledai itu beratnya cuma kira-kira ya 25 kilo, dia bisa ngangkut 50 kilo. Dan itu sampai punggungnya tuh sampai tinggi sekali, dan dia tidak berkeluh kesah, dan dia tidak marah, dia tidak berontak, dia tidak kemudian tidak menjalankan. Begitu dia dikasih, dia jalan-jalan. Selama dia bisa jalan, kaki yang kecil itu beda dengan kuda. Kuda kalau dikasih beban nggak bisa jalan dia, nggak mau jalan dia. Padahal gagah perkasa, dan itulah arti rohaninya. Jadi kita nanti diperingatkan oleh Tuhan bahwa kalau kamu menjadi yang tertinggi, termulia, teragung di dalam kerajaan Allah, kamu harus memiliki hidup yang seperti Kristus, dan kita harus mau menjadi tanda petik seperti keledai yang ditumpangi. Yang pertama, perhatikan, kerelaan hati. Itu adalah kerendahan hati. Yang kedua, rela menanggung beban menderita untuk kemuliaan Tuhan. Dan bukan beban dunia ini dan dosanya yang akan memperburuk kita, akan menghancurkan kita, membuat kita stres. Tapi beban adalah yang memikul salib Kristus, yang memikul Kristus yang bersama dengan kita, yang memberikan satu perkataan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan kuk. Nah, kuk itu beban juga, dan Kristus yang akan menjadi beban dalam hidup kita, yang akan mengangkat seluruh keringanan kita, akan mengangkat dan menyukakan kita dalam segala penderitaan. Kita tidak membantah seperti Tuhan, jadi rela berjalan dan sampai akhirnya sampai kepada tujuan. Dan itulah kesetiaan dari keledai. Jadi selain dia tidak pernah ditunggang oleh siapapun, beban apapun, dan tidak boleh selain daripada kuk yang harus ditanggung, punggung daripada keledai itu harus diduduki oleh tempat di mana Yesus harus duduk, tempat duduknya, dan dia tidak duduk dengan gagah, dengan terbuka kakinya, tapi dia ke samping supaya dia terlihat bahwa dia adalah orang yang mulia, yang lemah lembut, dan begitu lemah lembutnya. Artinya apa? Bukan dengan gagah perkasaan, tapi dengan kelemah lembutan. Yang menaklukkan dunia adalah kelemah lembutan. Dan itu tulis dalam Alkitab. Jadi apa artinya ini? Bahwa keledai itu membawa kita dalam satu pengertian. Mau menjadi yang terbesar, kita harus mau melayani. Aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Jadi kalau setiap orang percaya datang terlebih dulu, melayani terlebih dulu, mengasihi terlebih dulu, mengampuni terlebih dulu, menyapa dengan kekuatan kasih Allah terlebih dulu, dan memberikan hidupnya terlebih dahulu, saya percaya kehidupan kita disatukan dengan satu kekuatan kerendahan hati, dan kita akan siap menjadi keledai-keledai rohani, yang bukan menjadi keledai yang ditentang oleh Biliam, yang terpepet ke sana, tapi keledai yang mengalami satu sukacita, dan dia menanggung beban, dan di mana Yesus ada di atasnya, dan dia berjalan, dan semua orang bersorak-sorak, Hosana, Hosana, bukan keledai-keledai. Dan banyak hamba Tuhan, banyak orang rohaniawan, banyak kita yang aktivis dalam gereja pelayan-pelayan, itu merasa senang dipuji orang. Itu pujian bukan untuk kita, saudara. Itu pujian untuk Tuhan. Begitu kamu ambil, kamu rasakan, iya saya yang dipuji. Seperti keledai itu, Hosana, Hosana. Bagi kemuliaan Allah Maha Tinggi, keledai itu merasakan dia yang mulia, dan dia memimpin. Nggak ada, keledai itu tunduk terus, berjalan. Yang dimuliakan tuannya, bukan saya. Yang berjalan tuannya. Biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil, semakin kecil. Dan itulah kerendahan hati. Mari kita berdoa. Kita mohon pada Tuhan. Tuhan, bawalah hati kami siap untuk menerima dengan taat, dengan rela, dengan satu sukacita, bahwa beban yang kau berikan pada kami akan melegakan kami, Tuhan. Semakin berat bukan semakin membuat kami terpuruk, kami semakin dikuatkan di dalam kelemahan-Mu lah. Kekuatan itu sempurna. Terima kasih Bapak hari ini.
Kami terbuka hati kami. Pimpinlah kami. Bawalah kami dalam sukacita yang semakin tinggi di hadapan bersama dengan Engkau. Bukan serupa dengan dunia ini, yang penuh dengan kegagah perkasaan, kekuatan, tapi kami melayani Engkau dengan roh-Mu Tuhan, dengan kerendahan hati-Mu. Dan itulah menjadi satu pusat daripada iman dan kasih pengharapan kami adalah Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, berkatilah kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan ini, dan di lain waktu kita berjumpa lagi. Terima kasih.